Memang dengan striknya peraturan baru yang digulirkan, memang ini membuat para pemain juga hati-hati ya. Bahkan mereka tidak sembarangan menutup mulut misalnya, karena menutup mulut bisa berujung kartu merah ya. Atau juga tidak sembarangan protes ke wasit. Sehingga kalau kita lihat sejauh ini ya masih smooth-smooth saja, masih baik-baik saja, belum ada sesuatu yang betul-betul panas ya. Mungkin nanti ya di putaran fase knockout di mana kedua tim yang kalah akan tersingkir, mungkin di situ akan mulai naik tensinya. Selamat malam Sportsmania, kembali lagi di NTV Sportcast. Kali ini akan kita hadir dengan format yang berbeda. Saya Marco Tampu Bolon, kita akan membahas Piala Dunia yang sudah berlangsung hampir 2 pekan. Dan saya tidak sendiri, bersama saya sudah hadir Bung Abdul Haris atau Bung Ais. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Iya, kita nggak terasa udah memasuki pekan kedua ya, Betul, round kedua ya, pertandingan kedua. Artinya sudah ada 28 pertandingan yang berlangsung. Dan kita tahu bahwa Meksiko menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak 32 besar. Setelah tadi pagi berhasil mengalahkan tim Korea Selatan, timnya Sintayong. Ya, karena tadi juga nonton Sintayong di nobar dengan skor 1-0. Dan ini membuat langkah Meksiko untuk jadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak 32 besar. Setelah sebelumnya mereka juga menang 3-1 ya, lawan Afrika Selatan. 2-0 lawan Afrika Selatan. Artinya ini tim belum kebobolan dalam 2 pertandingan. Iya, memang Meksiko ini tim yang dari awal sangat luar biasa ya. Bahkan sebelum pertandingan tadi lawan Korea Selatan, mereka di 4 pertandingan terakhir, 3 pertandingannya itu clean sheet. Clean sheet, artinya memang defense menjadi salah satu kekuatan utama Meksiko di tangan seorang Javier Aguirre. Dan sebetulnya tadi kalau kita lihat gaya main Korea Selatan dan juga Meksiko ini mirip-mirip. Kedua tim mengandalkan kedisiplinan di pertahanan sambil berharap untuk melakukan transisi cepat ya dari defense ke offense, dan mereka juga coba saling menekan. Dan hasilnya kita bisa lihat bagaimana pertandingan sangat ketat tadi ya. Dan sebetulnya kalau saya hasil yang lebih fair, hasilnya imbang. Ya, karena memang tadi golnya kesalahan pemain belakang dari Korea Selatan. Kiper. Ya, antara kiper dan pemain belakangnya, karena posisi pemain belakangnya juga menutupi kiper, tepat berada di depan kiper, akhirnya kipernya jatuh dan bola bisa disambar oleh pemain Meksiko. Tapi sebelum kita jauh membahas mengenai Meksiko, kita mungkin akan membacakan dulu atau melihat dulu hasil atau rekap Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung sampai saat ini. Ada beberapa statistik yang mungkin bisa kita lihat bahwa di mana sudah ada 28 pertandingan. Nah, ini hasil laga kedua, di mana 18 Juni, Grup A, Republik Ceko 1-1 melawan Afrika Selatan. Lalu ada Swiss 4-1 melawan Bosnia-Herzegovina. Lalu ada Meksiko yang menang 1-0 atas Korea Selatan. Dan sekaligus memastikan atau mengunci tiket ke babak 32 besar, meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Dan kalau kita lihat statistik mungkin dari pertandingan, ini klasemen. Untuk sementara, di grup A masih memimpin Meksiko, lalu di grup B ada Kanada, Swiss, Bosnia, lalu di grup C memimpin Skotlandia dengan 3 poin, sementara di grup D ada Amerika Serikat, tuan rumah, yang juga 3 poin, bersaing dia dengan Australia yang juga 3 poin, lalu di grup E ada Jerman, yang juga bersaing dengan Pantai Gading dengan 3 poin, sementara di grup F ada Swedia, 3 poin, dan Jepang 1 poin. Artinya, sejauh ini Meksiko masih tim dengan selisih yang cukup jauh dari tim runner-up-nya, 3 poin. Lalu kita mungkin bisa melihat di grup H, ini dia di grup G terlebih dahulu, Selandia Baru. Di sini tidak ada pemenang, semuanya pertandingan berakhir imbang. Lalu di grup H ada Uruguay, juga sama. Nih, 4-4-nya masih memiliki 1 poin, artinya seluruh pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Lalu di grup I ada Norwegia, Erling Haaland dengan 3 poin, imbang atau sama poin dengan Prancis, artinya belum ada satupun yang memastikan lolos karena memang baru pertandingan 1 kali. Lalu di grup J ada Argentina dengan Lionel Messi-nya yang mencetak hat-trick. Ada Austria juga 3 poin dan Jordania Aljazair masih 0. Artinya di sini juga persaingan masih cukup ketat. Di grup K, Kolombia dengan 3 poin, Republik Demokratik Kongo 1 poin yang bisa menahan imbang Portugal 1 sama. Lalu ada Uzbekistan, wakil Asia,
yang harus tunduk pada Kolombia. Dan di grup L ada Inggris 3 poin, awal yang baik buat Three Lions. Lalu ada Ghana dengan 3 poin juga, dan Panama 0 dan Kroasia 0. Ini merupakan klasemen grup sampai saat ini, sampai round 2 yang baru berjalan 3 pertandingan. Komentarnya boleh? Iya, kalau kita lihat di pagelaran Piala Dunia kali ini statistiknya luar biasa ya. 89 gol dari 28 pertandingan, artinya 3, sekian gol per pertandingan. Ini artinya produktivitas setiap tim di turnamen kali ini begitu luar biasa. Dan memang ini tidak tidak mengejutkan ya, karena juga dari segi pertandingan jauh lebih banyak, kemudian juga memang banyak kekuatan timpang ya. Tapi di luar dugaan memang kalau kita nilai kebanyakan tim-tim yang dianggap lemah ya seperti Uzbekistan ternyata bisa memberi perlawanan ya, dan bahkan tim-tim Asia ada beberapa yang cukup mengejutkan. Australia misalnya yang bisa mengalahkan Turki ya. Kemudian juga ada Korea Selatan yang di awal di laga awal bisa menang kecolongan. Betul, 2-1 lawan Republik Ceko ya. Meskipun pada akhirnya di laga kedua mereka kecolongan ya. Ini menandakan bahwa persaingan meskipun jumlah pesertanya diperlebar dari 32 negara menjadi 48, tapi persaingan tetap solid ya. Artinya kekhawatiran akan ada degradasi kualitas pertandingan. Ternyata agak sedikit, bukan tidak terbukti, tapi memang belum terlihat karena memang persaingan cukup ketat. Dan mungkin kita bisa lihat statistik rekap Piala Dunia yang ada sampai saat ini. Saya ingat masih ada 28 ini dia, 48 peserta, 28 pertandingan, 82 gol yang sudah tercipta, 58 kartu kuning dan 4 kartu merah. Kartu merah juga cukup disorot karena memang di pertandingan pertama langsung ada 3 kartu merah, dan ini menjadi kartu merah yang cukup banyak mengingat 2022 hanya total ada 4 kartu merah sepanjang turnamen. Ini 3 kartu merah di pertandingan awal dan sekarang sudah 4, artinya sudah menyamai turnamen di kartu merah di 2022. Apakah ini pertanda bahwa kejuaraan atau Piala Dunia 2026 kali ini memang ketat dan cukup tensinya cukup tinggi? Iya, atau memang ini karena pengaruh peraturan yang sudah mulai berubah, banyak yang berubah? Salah satunya itu karena memang VAR diperketat lagi, sehingga wasit seringkali mendapatkan call dari VAR. Tapi memang terlepas dari itu, 3 kartu merah di pertandingan pertama antara Meksiko dan juga Afrika Selatan ini memang kartu merah yang layak ya. Artinya kalaupun keputusan peraturan belum diubah juga, mereka akan tetap kartu merah. Dan plus tadi ada 1 kartu merah lagi ya di hari ini di pertandingan Qatar. Betul, saat Modibo ya, pemain Qatar menjegal Ismail Kone sampai patah kaki. Dan itu pelanggaran atau cedera yang cukup horor ya. Betul, cedera yang cukup horor. Sebetulnya kalau kita lihat dari tayangan ulang, Modibo ini tidak terlalu sengaja ya. Artinya memang pelanggaran yang dia juga mungkin tidak sangka akan mengalami seperti itu lawannya ya. Kelihatannya memang sebenarnya bukan pelanggaran yang dalam perebutan bola ya. Ini pelanggaran yang kelihatannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang mungkin pas di titik yang sangat krusial, yang vital di kaki dari Ismail Kone. Iya, awalnya wasit juga memberikan kartu kuning ya kepada Modibo, bukan kartu merah, tapi saat wasit mendapatkan call dari VAR dan akhirnya dicek, akhirnya diubah menjadi kartu merah. Ini menandakan bahwa pertarungan di Piala Dunia kali ini memang betul-betul sengit ya. Baru paling tidak baru 1 putaran ya, 1 putaran plus 1 tadi. Sehingga kita tidak tahu berapa kartu merah lagi yang bakal keluar nanti sampai final. Iya, berarti walaupun sebenarnya tingkat ini ya, kalau saya mengamati sebenarnya bahwa tingkat keributan antar pemain itu sudah cukup tereliminasi sedikit, kecuali tadi ya antara Qatar tadi sempat ada clash di penghujung laga, tapi saat pertandingan jarang sekali ada yang gontok-gontokan karena mereka sama sekali masih meraba ini wasit keputusannya seperti apa, apakah langsung mengeluarkan kartu atau jadi rata-rata pertandingan berjalan cukup lancar. Betul sekali ya, memang dengan striknya peraturan baru yang digulirkan, memang ini membuat para pemain juga hati-hati ya. Bahkan mereka tidak sembarangan menutup mulut misalnya, karena menutup mulut bisa berujung kartu merah ya. Atau juga tidak sembarangan protes ke wasit.
Sehingga kalau kita lihat sejauh ini ya masih smooth saja, masih baik-baik saja, belum ada sesuatu yang betul-betul panas ya. Mungkin nanti ya di putaran fase knockout di mana kedua tim yang kalah akan tersingkir, mungkin di situ akan mulai naik tensinya. Ya, dan kita kembali ke pertandingan yang terbaru, mungkin yang paling seru boleh dikatakan untuk hari ini adalah Meksiko melawan Korea Selatan. Kalau saya tadi mengamati bahwa sebenarnya kekuatan, ini pengamatan orang yang nonton ya, belum kita ngulik dari segi datanya nih, statistiknya seperti apa. Tapi kalau saya melihat secara kasat mata tadi bahwa sebenarnya pertandingan berjalan imbang, relatif imbang. Bahkan boleh dikatakan Korea Selatan sedikit beberapa kali menebar ancaman ke daerah pertahanan Meksiko. Namun memang ada satu kesalahan kecil yang akhirnya dihukum dengan cukup berat oleh Meksiko, di mana kiper udah berhasil menangkap bola namun menabrak rekan sendiri dan akhirnya bola bisa direbut oleh pemain lawan dan mencetak gol. Kalau Bung Ais lihat pertandingan Korea dan Meksiko tadi? Iya, tadi kita lihat sebetulnya secara overall statistik justru ball possession Korea lebih unggul. Iya. Korea lebih unggul 54 kalau tidak salah, 54%. Sementara Meksiko sekitar 35-an ya. Yep. Dan di tengah-tengah itu ada sekitar 7% ya. Nah, tapi memang sepak bola sekarang tidak hanya ball possession. Yes. Dan juga secara shoot juga total 8-8 ya, yep, yang total shootnya. Tapi yang jadi permasalahan bagi Korea adalah bagaimana finishing touch. Dan juga kedisiplinan kedua tim ini betul-betul luar biasa. Kalau saya lihat kedua tim ini tampil nyaris sempurna sebetulnya keduanya tadi itu. Yep. Baik itu Meksiko maupun Korea Selatan ya. Bagaimana Meksiko di tangan Javier Aguirre ini tidak memberi celah kepada para pemain Korea untuk bisa melakukan shoot di dalam kotak penalti mereka. Sehingga pelatih Korea Hong Myung-bo itu sampai mengganti Son Heung-min nih dengan Hwang Hae-chan tadi di babak kedua ya. Karena memang tidak berfungsinya Son Heung-min. Tapi ya memang sepak bola terkadang di saat semua berjalan nyaris sempurna, ada satu kesalahan, itulah yang dihukum dengan cukup berat hari ini. Itulah yang menjadi ya, kita sebenarnya pengen menampilkan highlight pertandingan, tapi kita terkendala hak siar, Kak, boleh kan? Kalau bukan pemilik hak siar, tapi kita akan melihat mungkin beberapa highlight pada refoto dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan. Dan ini dia, terlihat ini sedikit cuplikan lah boleh kita katakan bagaimana tadi kitabnya. Ini ada Son Heung-min kalau nggak salah ya? Iya, Son Heung-min. Ya. Ini dia perayaan gol tadi, dan mungkin kita bisa melihat di sini ada prosesi gol yang tercipta. Ini memang cukup unik ya, cukup. Ya, ini dia. Bola sudah ditangkap oleh penjaga gawang, namun karena posisi back yang tidak tepat, dia akhirnya jatuh tepat di punggung temannya dan bola kira lepas sebelum akhirnya dieksekusi dengan baik tadi oleh El Romo maksud kami, menit ke-50. Dan berbicara mengenai Korea Selatan, kita tentu berbicara mengenai Son Heung-min. Ya. Ini adalah sosok yang paling sentral di tim Korea Selatan. Boleh dikatakan mungkin bisa menjadi last dance-nya juga pada Piala Dunia tahun ini. Tapi dalam 2 pertandingan banyak kritik yang diarahkan kepada Son Heung-min juga. Kalau kita lihat dia juga tidak bermain penuh lagi dalam 2 pertandingan. Dan hanya di pertandingan lawan pertama juga dia ditarik keluar, ya. Lalu di pertandingan kedua juga tadi juga tidak bermain penuh. Dan kalau kita lihat statistiknya sebenarnya untuk pertandingan ini, Son Heung-min sama sekali tidak bisa melepaskan tembakan ke arah gawang, bahkan untuk mengirimkan assist juga bisa. Padahal sebenarnya peran dari Son Heung-min dalam posisi mereka banyak menyerang dari sisi sayap itu sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana kalau Bung Ais melihat penampilan Son Heung-min? Kalau saya lihat Korea Selatan ini memainkan Son Heung-min di posisi nomor 9, sebetulnya bukan sebagai target man murni. Kalau saya lihat justru pelatih Hong Myung-bo ini mirip-mirip Sintayong ya. Yes. Bagaimana dia menempatkan strikernya itu yang bisa melebar. Dan Son Heung-min lah yang ditempatkan di situ. Karena sepanjang pertandingan Son Heung-min justru tidak di posisi nomor 9. Dia sering ke sayap kiri, sering ke sayap kanan, membuka ruang untuk rekan-rekannya yang masuk. Ya, baru di babak kedua akhirnya dimasukkan Hwang Hae-chan yang betul-betul the real number 9, yang nomor 9. Sehingga kalau kita nilai Son Heung-min di 2 pertandingan yang belum cetak gol, karena memang perannya bukan di goal getter, bukan hanya mencetak gol ya. Syukur-syukur kalau dia bisa cetak gol. Tapi permainan tadi memaksa Son Heung-min juga banyak sekali beroperasi di dalam kotak penalti untuk menunggu bola-bola umpan silang. Dan mungkin kita bisa lihat statistik Son Heung-min.
pada pertandingan Korea Selatan melawan Meksiko pada pagi tadi. Kita melihat sebenarnya ada banyak parameter di sana. Ada, kalau saya mencatat, memang sama sekali tidak ada tembakan ke gawang juga. Dan ada beberapa peluang juga tadi yang miss dilepaskan oleh Song Heung-min. Namun apakah ini pertanyaannya, apakah Song Heung-min ini dia statistik Meksiko lawan Korea Selatan, sebenarnya penguasaan bola benar ada di Korea Selatan dan ada 3 peluang emas sebenarnya. Satu saya ingat tadi juga terbentur oleh teman sendiri, tepat di depan gawang, lalu total tembakan 9. Nah, dari 9 total tembakan ini sama sekali Song Heung-min tidak berkontribusi di sana. Dan penyelamatan kiper juga. Sebenarnya kipernya boleh dikatakan cukup baik hari ini. Bagus dua-duanya kipernya. Dua-duanya cukup baik, bermain cukup baik, banyak penyelamatan yang dilakukan baik Meksiko maupun Korea Selatan. Namun memang satu kesalahan tadi membuat Korea Selatan akhirnya kebobolan. Betul, ya memang inilah ironinya dalam sebuah sepak bola ya. Boleh saja kiper sepanjang laga ya, 89 menit dia bagus, tapi 1 menit ada sebuah kesalahan karena mungkin kalau saya nilai itu bukan kesalahan kiper ya, kesalahan nomor 3 itu ya, bagaimana dia berdiri di posisi yang kurang tepat sehingga membuat kiper menabrak dia, bola jatuh dan ditendang ya tadi sama Romo ya. Kalau kita nilai memang inilah ya bagaimana detail-detail kecil inilah yang harus diantisipasi oleh setiap tim. Ya, baik. Berarti dengan kemenangan ini Meksiko berada di puncak klasemen untuk sementara dan hanya menyisakan 1 pertandingan melawan Ceko di tanggal 25 Juni nanti. Dua-duanya berlangsung di jam yang sama ya, Ceko melawan Meksiko dan Afrika Selatan melawan Korea Selatan. Nah, apakah dengan posisi berada di atas poin 6 poin, harusnya 6 poin ya, Meksiko 6 poin, itu apakah ini berarti melawan Ceko nanti mereka akan menyimpan kekuatan? Belum tentu ya, karena kalau seandainya ya bisa jadi ya, karena di atas kertas mereka harus sudah di tangan. Ya, lolos sudah di tangan dan juga hampir pasti juara grup ya. Karena yang digunakan head to head apa? Head to head ya. Oke. Karena mereka menang ya lawan Korea Selatan dan Afrika Selatan. Mereka sudah memastikan sebagai juara grup. Tapi saya pikir terlalu beresiko buat Javier Aguirre bermain di depan publik sendiri kalau mereka menyimpan tenaganya ya. Mungkin ada rotasi tapi tidak akan merombak seluruh whole team. Tadi mungkin beberapa pemain utama atau pemain inti akan diistirahatkan atau hanya digunakan beberapa menit saja. Namun kita akan lanjutkan perbincangan kita Bung Ais setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Nusantara TV.